wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara Nuzulul Quran 1446 Hijriah ini. Tak lupa salawat serta salam dan selalu kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya. Semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Haji Yuliawan Trinugroho selaku perwakilan takmir Masjid Nabi Negara. Yang kami hormati Kak Pandu yang telah menyempatkan waktunya untuk mengisi acara ini. Yang saya hormati Mas Gatar selaku Ketua Karisma. Yang saya hormati Mas Haki selaku Ketua Ramadan 1446 Hijriah. Yang saya hormati pula Mas Iqbal selaku Ketua Pelaksanaan Kegiatan Nuzulul Quran serta seluruh hadirin yang berbahagia. Izinkan saya membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan, kedua, sambutan, ketiga, kalam ilahi, keempat, acara inti, kelima, pembagian hadiah lomba anak-anak, dan yang terakhir, penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan, marilah kita buka acara ini pada membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama adalah sambutan perwakilan takmir Masjid Haji Negara kepada Bapak Haji Yuliawan Trinugroho. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang saya hormati Ustadz Pandu yang telah berkenan hadir di acara Nuzulul Quran anak-anak ini, kemudian Mas Gatar selaku Ketua Karisma, kemudian Mas Iqbal Ketua Panitia Ramadan, Nuzulul Ketua Panitia Ramadannya Mas Haki, juga teman-teman Karisma yang telah menginisiasi acara Nuzulul Quran anak-anak di malam hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kenikmatan sehingga kita dapat bersama-sama untuk hadir di acara Nuzulul Quran anak-anak ini, yang pada kesempatan malam hari ini walaupun tadi hujan dan mungkin sekarang juga masih gerimis, dengan semangat adik-adik yang masih kecil-kecil dan kemudian Ustadz Pandu juga mungkin dari tempat yang jauh dalam kondisi gerimis sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih sekali kami atas nama Takmir Masjid Nabi Negara. Sungguh beruntung di kesempatan pada malam hari ini semua bisa berkumpul di acara malam hari ini. Mudah-mudahan ini sebagai sebuah pembentukan karakter yang dibangun sejak dini sehingga anak-anak yang masih kecil ini nanti bisa tumbuh sebagai generasi Qurani yang akan melanjutkan estafet pelaksanaan kegiatan terutama di Masjid Nabi Negara ini juga kepada umat Islam pada keseluruhannya. Saya titipkan kepada adik-adik Karisma untuk membimbing adik-adik kita yang masih kecil ini, mudah-mudahan dengan cintai Al-Quran dan nanti akan dituntun oleh Ustaz Pandu pada saat penyampaian membentuk generasi Qurani yang nanti perlahan-lahan pada saatnya nanti secara pelan-pelan akan meresap dalam hati semua bahwa Quran itu penuh dengan kebenaran, penuh dengan hikmah, dan akan menuntun kehidupan kita semua di dunia dan akan menimbulkan selamat di dunia dan akhirat. Kami dari Takmir sangat tersentuh karena di Masjid Nabi Negara ini Ustaz Pandu dari generasi ke generasi kayaknya tidak pernah habis. Selalu muncul adik-adik yang kemudian terus dengan. Jadi generasi saya sempat remajanya juga tinggal di sini,
dan alhamdulillah generasi berikutnya, sehingga seperti mata air yang tidak pernah habis, anak-anak selalu muncul dan memang tantangan tersendiri, tapi alhamdulillah Karisma sudah mulai bergerak dengan berbagai aktivitasnya. Ada beberapa kegiatan yang mungkin bisa kami sampaikan. Ustadz Pandu pada hari Sabtu dan Ahad kemarin ada kegiatan lomba anak-anak yang mungkin nanti setelah acara ini juga akan ada penyampaian juga. Mudah-mudahan ini menyemangati adik-adik semua dalam pelaksanaan kegiatan di bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah ini. Kami dari Tamir sangat berharap pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan dengan selamat, dengan lancar, dan kemudian penuh berkah dan penuh berkah. Tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Tamir dalam bentuk kegiatan ini, tapi kami melihat semangat dari adik-adik Karisma dalam pelaksanaan kegiatan tahun ini yang sungguh luar biasa. Kemarin pada waktu acara hari Sabtu siang saya melihat Tuhur pun siang-siang juga ada lomba, walaupun adik-adik mungkin tampak kehausan tapi semangatnya sampai sore juga TPA berjalan. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini generasi-generasi Quran yang akan tercetak yang kemudian bisa menjadi estafet pelaksanaan kegiatan di Masjid Ngaji Negara ini dan juga pada umat Islam pada seluruhnya. Barangkali di kesempatan itu tidak banyak yang dari Tamir yang bisa kami sampaikan. Kami titipkan sepenuhnya pada Ustadz Pandu nanti pada saat membimbing untuk adik-adik, mudah-mudahan berikan kesan yang mendalam untuk jadi generasi yang baik. Mohon maaf dari Tamir sekiranya ada hal yang tidak berkenan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yuliawan Trinugroho SE atas sambutan yang telah diberikan. Sambutan selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Karisma kepada Mas Betar. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya pertama-tama ingin berterima kasih kepada teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara malam hari ini. Itu acara Nuzul Quran dengan tema dari Masjid Kita Bangkit. Oke. Harapan saya untuk acara ini semoga berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir tanpa ada kendala. Dan mungkin pesan dari saya yaitu semoga adik-adik bisa mengikuti acara ini dari awal hingga akhir dengan tertib ya. Jadi nanti ikut panduannya, kalau misal ada disuruh tanya jawab atau segala macam mohon diikuti. Oke, mungkin itu saja dari saya. Nggak usah lama-lama. Sekian dari saya. Bila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Betar atas sambutan yang telah diberikan. Acara yang ketiga yaitu Kalam Ilahi yang akan dibacakan oleh Saudari Genis dan Nadia. Kepada Saudari Genis dan Nadia saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم
Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan membedakan antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu mendapati bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantikannya sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Shadaqallahul Azim. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih kepada saudari Gendis dan Nadia atas pembacaan kalam harinya. Semoga dengan pembacaan tadarus singkat tadi, kita dapat menambah keberkahan dalam kegiatan pada malam hari ini. Memasuki acara yang terakhir, memasuki acara selanjutnya, yaitu acara inti yang akan diisi oleh Kak Pandu. Kepada Kak Pandu, kami persilakan. Sudah siap semuanya? Baik, kalau gitu kita sambut Ustadz kita, Kak Pandu. Mesti kenalnya mau. Kok iso delok Ustadz ning kene lho. Mesti kenalnya mau. Baik. Kak Pandu mau salam, kalian mau jawab? Kenapa kok jadi mauan banget sih? Kok gak mau gitu? Ya, kenapa sih mau jawab salam? Oh, jawab salam itu wajib. Baik ya, wajib tuh ya. Jangan sampai nggak wajib. Nanti ada orang-orang yang nggak wajib kan? Ada nggak orang yang nggak wajib jawab salam? Hah? Ada dong. Siapa? Orang gila, betul. Apa lagi? Hah? Itu loh di masjid pakai sarung. Orang sholat, apa lagi? Di dalam kamar, tidur, apa lagi? Orang yang sudah nggak bisa apa-apa itu, tinggal betul, orang mati. Orang tidur sama dengan orang pingsan, sama orang tuli, nggak mendengar, nggak wajib jawab salam. Orang sholat jelas kalau dia jawab salam malah sholatnya batal. Yang ketiga, tapi orang gila, jelas ya. Kan nggak mungkin orang gila jawab salam. Paling malah ngejar kalian, betul nggak? Yang keempat, orang mati. Kalau orang mati kenapa nggak wajib jawab salam? Karena kalau dia wajib jawab salam, malah kita yang takut, malah melayu. Malah ngomong dong lagi. Kaget toh. Baik, semua wajib jawab salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allah berfirman, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Jika diperdengarkan Al-Qur'an kepadamu, pada kita nih ada yang baca Qur'an, maka dengarkan dan diamlah. Siapa yang perintah? Allah. Perintahnya apa? Kalau ada yang baca Quran, dengarkan dan diam. Itu perintah. Tapi kalau Pandu punya hadiah, mau hadiah enggak?
Mau yang di celana belakang atau saku depan? Beneran, yakin? Celana belakang atau saku depan? Hah? Saku depan? Beneran nih? Belakang apa saku depan? Pilih mas, aja serakah. Dua-duanya serakah ya. Pilih. Saku depan atau depan atau belakang? Depan. Nggak nyesel nih. Oh belakang. Ya udah kita buka yang di saku depan. Zong. Berarti saku belakang nih. Ya udah. Tawaran berikutnya, saku belakang apa di dalam tas? Saku belakang apa dalam tas? Yang mana nih? Tas atau saku belakang? Ini apa itu? Yang mana? Di tas? Beneran? Yakin? Kunci motor. Kuncinya tok tadi. Ini aja ya? Ini aja ya? Beneran? Gak nyesel? Yakin? Ini 1000? Bukan. Hah? Berapa ya? Ini mau nggak? Mau nggak? Dan tugasnya apa? Tugasnya apa? Kalau ada yang baca Quran, kapan mau baca Quran nih? Tugasnya apa? Diam dan dengarkan dan diam lalai. Itu tugasnya dari Allah. Yang penting tugasnya dikerjakan dulu. Barang hadiah itu bonus. Yang bisa angkat tangan, jawab Kak Pandu baca surat apa, ayat berapa. Nggak usah teriak-teriak aku. Nanti angkat tangan aja, nanti Kak Pandu yang tunjuk ya, baru bicara. Siap? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taqulu liman yaqtulu fi sabilillahi amwata bala ahya'u walakin la yash'urun. Shadaqallahul adzim. Pendek, satu ayat toh. Jangan katakan bahwa orang yang mati berjihad di jalan Allah itu mati. Tidak, sesungguhnya mereka hidup, tapi kalian nggak tahu. Surat apa, ayat berapa? Nyerah. Ya sudah, tak ganti. Karena diganti, hadiahnya separuh mau. Oh yang ini aja, beneran. Tapi kan lebih mudah. Oh ganti. Separuhnya. Ini ya. Siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Ayo, tuh. Juz 30 itu Mbak Is ini. Nggak tahu. Kayak santri kayak beneran gitu. Beneran oleh ini. Mbak adik isi ya Mbak. Ayo. Ada yang tahu? Nggak bisa juga. Acung dulu, ngacung dulu. Ngacung aja. Ngacung. Cuk. Ya, Mas. Apa? Oh, nah. Ayo. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Gampang loh. Pasti sering nih gak terdengar. Apa? Nyerah lagi. Mau dipotong lagi. Ayo.
Al-Bayyinah ayat berapa? 5 salah, tapi benar separuh. Al-Bayyinahnya benar, berarti separuh hadiahnya. Yang ayatnya siapa yang tahu ayat berapa? Al-Bayyinah berapa? Ngacung. Ayat 7 betul. Masih mau hadiah? Masih mau hadiah enggak? Mau pakai pertanyaan apa langsung dikasih? Pakai pertanyaan atau langsung dikasih? Langsung dikasih. Tapi ada syaratnya. Syaratnya berat, kalian nggak mungkin bisa. Nggak mungkin bisa udah. Nggak bisa. Enggak. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Susahnya kenapa? Karena harus melawan setan dan menahan hawa nafsu. Emang kalian berani lawan setan? Berani nggak lawan setan? Yakin? Ngomong ke setan nggak bisa ada tepuk. Orang wedi, wani lawan setan. Tak undang kepot. Berarti wani. Ya wes. Kuat menahan hawa nafsu. Ya udah. Kalian harus berani lawan setan, menahan hawa nafsu. Syaratnya 1, duduk yang anteng. Sampai nanti Kak Pandu salam, gak lama kok. Kak Pandu cuma bicara 20 menit, tinggal 20 menit kayaknya deh. 10 menit, mas 10 menit mas apa kok? Alhamdulillah loh aku. Cepet balik ya mas ya, udah nek. Aduh banyak. Ya, siap? Berani? Nanti yang duduk anteng punya kesempatan dapat hadiah langsung dari Kak Pandu, langsung dikasih. Siap? Ya, mulai dari sekarang 1, 2, 3. Alhamdulillah hujan ya dari tadi siang ya, terus banget. Oh di sini enggak? Di tempat Kak Pandu terus sekali. Jadi ingat tentang sebuah perang yang malamnya diturunkan hujan. Kejadiannya pas tepat seperti malam ini. Tanggal berapa hari ini? 17 apa? 17 Ramadan. Kira-kira perang apa yang tahu? Perang apa? Perang. Perang terbesar dalam sejarah umat Islam. Yang tentara umat Islam hanya 313 bersama Rasulullah jadi 314 melawan 900 sampai 1000-an orang kafir Quraisy. 300 lawan 1000 berarti 1 banding 3. 1 orang lawan 3. Perang apa? Perang pertama dalam Islam. Saking perang pertamanya itu sampai Rasulullah waktu malam-malam ini hujan begini, beliau berdoa, ya Allah, jika engkau tidak menangkan kami besok, maka agamamu maka engkau tidak akan lagi ada yang menyembah. Karena meninggal semua sih yang beriman pada Allah kalah. Iya, malam-malam hujan. Apa? Perang apa? Gak tahu, udah kapan cerita. Baik, sebelum Pandu cerita tentang perang ini, ada 4 pamannya Rasulullah. 4 pamannya Rasulullah. Nah ini pertanyaan dulu. 2 beriman, yang 2 kafir. Coba sebutkan 4-4-nya, ada yang tahu nggak? 4 paman Rasulullah, yang 2 kafir, yang 2 beriman. Sebutkan namanya, 4 orang.
La ilaha illallah paman. Tapi dia nggak mau. Oh, salah satunya Abu Thalib, betul maksudnya. Yo, 3 lagi. Yo, 3 harus dapat hadiah. Kita satu masnya sudah dapat 1. Siapa lagi? Ada satu lagi yang tadi kan Abu Thalib ini kafir ya sampai meninggal. Satu lagi yang kafir sampai meninggal, bahkan dijadikan nama surat disinggung dalam satu surat dalam Al-Quran. Kalian juga hafal suratnya. Nah, Abu Lahab. Satu lagi, 2 lagi berarti Mas. Hah? Abu Bakar Umar. Nah, tinggal yang beriman nih. 2 sudah ketahuan. Abu Thalib dan Abu Lahab yang enggak. 2 lagi nih yang beriman. Satunya beriman di awal, yang kedua beriman di akhir-akhir. Abu Jahal enggak, Abu Jahal meninggal. Abu Jahal itu paman jauh, bukan langsung paman beliau. Ini yang saudaraan langsung dengan Abdullah bin Abdul Muthalib. Yang saudaraan langsung walaupun beda ibu, tapi saudaraan langsung. Satu ayah. Abu Thalib, terus Abu Lahab, 2 lagi. Abu Bakar pamannya. Ini yang satu itu disebutnya singa Allah dan singa Rasulullah. Jadi kan itu pedang Allah. Ya, fisiknya mirip Umar Mas, kuat seperti Umar. Tapi beliau seumuran dengan Rasulullah. Siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib, dan satunya Abu Sufyan bin Abdul Muthalib. Jadi 4 ya, siapa saja? Abu Lahab, terus Abu Thalib, karena dapat 1, dapat 2000. Alhamdulillah. Oh, yang anteng, mana yang anteng ya? Ini mas-masa yang berapa anteng? Nah, yang anteng tapi saya tes 5 menit lagi tak bagian. Ya, salah satu pahlawan perang tadi yang Kak Pandu sebutkan bersama adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Kenapa? Karena sebelum perang terjadi, Hamzah bin Abdul Muthalib diperintahkan oleh Rasulullah membawa 30 orang muslimin menyegat bahasa Indonesia apa? Nyegat itu apa? Nabil. Waktu itu pamannya Rasulullah yang satu lagi yang namanya Abu Sufyan tadi, yang akhirnya dua-duanya kan beriman ya. Abu Sufyan tadi dicegat. Kenapa Abu Sufyan dicegat? Karena beliau baru pergi ke Syam membeli banyak barang. Dari mana uangnya? Ternyata uangnya adalah hasil jual rumah, kuda, pokoknya semua harta kaum muslimin yang ditinggal di Mekah. Waktu itu kan hijrah ya. Kaum muslimin kan pergi dari kota Mekah ke Madinah. Kenapa? Karena di kota Mekah disiksa, dibantai, dibunuh, suruh pergi sama Allah, pindah ke Madinah. Barang-barangnya ditinggal nih, rumahnya ditinggal, dijual sama orang-orang kafir Quraisy, dipakai untuk belanja di Syam. Maka itu haknya orang muslim sebenarnya yang ditinggalkan. Maka mau diambil nih, dicegat. Sudah hadapan-hadapan. Abu Sufyan dengan Hamzah bin Abdul Muthalib, kakak adik itu hadapan-hadapan. Tapi mereka bertemu di sebuah kampung lah kalau bahasa kita. Sama yang punya kampung, ternyata kampung ini yo belani wong muslim, belani wong kafir. Netral. Ojo neng kene, rawi, iki wilayahku. Orang arep perang neng kene, nek arep perang ono lumo neng gon liyo. Maka enggak jadi berperang. Lalu didengar lagi oleh Rasulullah bahwa Abu Sufyan belanja lagi nih ke Syam. Nah, kesempatan ini disiapkan sekarang 300 orang bersama Rasulullah. Dan Abu Sufyan juga bersama 300 orang. Kira-kira ya berarti apa namanya? Seimbang lah ya. 300 sama 300 seimbang. Jumlahnya seimbang. Tapi kaum muslimin waktu itu
tidak punya baju perang, karena hanya untuk menyegat tadi loh, menyegat ya orang-orang dagang itu kan nggak perlu perang kan, hanya untuk mencegat kan. Jadi nggak pakai baju perang. Tahu baju perang yang kalau dulu itu pakai besi, semua besi, topi besi, ya, silver gitu ya. Pernah lihat ya? Iya, baju zirah gitu. Itu nggak pakai. Bahkan ada yang cuma pakai kopiah. Kalau di Arab imamah namanya ya, begitu. Jadi nggak siap untuk berperang sebenarnya. Tapi ternyata Abu Sufyan dengar kalau mau diserbu, dia lewat jalan lain, ubeng gitu. Sehingga nggak sempat cegat sama Rasulullah. Dan dia kirim seorang untuk kabari yang ada di kota Mekah minta bantuan. Yang di Mekah Abu Jahal temannya ini sudah kirim pasukan, segera kirim pasukan. Tapi Abu Lahab, temannya satu lagi yang berangkat Abu Jahal, Abu Lahab gak berangkat. Nggak mau kesel mungkin gitu. Lalu mereka ketemu di wilayah yang namanya Badar. Di wilayah namanya Badar. Badar itu ada gunungnya deh. Kaum muslimin sampai di kaki gunung sebelah sini, yang kaum muslimin ada di kaki sebelah gunung sebelah sini. Tapi nggak saling lihat, ketutupan gunung soalnya. Abu Sufyan lewat sebelah sini, orang ketok, bablas, nggak ketahuan. Tadi yang bawa perbekalan ini, habis belanja tadi. Terus Rasulullah mendengar, ternyata ada pasukan 1.000 orang di balik gunung tadi. Maka Rasulullah bertanya kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, ada pasukan 1.000 pasukan di balik gunung ini, Badar, bukit ini. Bagaimana pendapat kalian? Abu Bakar bilang, wahai Rasulullah, apapun yang kau perintahkan, kami siap. Kau bawa kami kemana, kami ikut. Lalu bertanya lagi Rasulullah, ada pasukan di balik bukit ini, bagaimana pendapat kalian? Umar sekarang berdiri, wahai Rasulullah, kami siap, kemanapun kau pergi, kami ikut. Rasulullah bertanya lagi, wahai kaum muslimin, ada pasukan di balik bukit ini, bagaimana pendapat kalian? Mikdad berdiri, tetap sama kayak Abu Bakar, kami ikut. Lalu bertanya lagi Rasulullah, Ali sekarang berdiri, Ali bin Abi Thalib, kami ikut, kemanapun kau pergi. Rasulullah masih tanya dan tanya terus. Kenapa? Karena yang menjawab tadi semua adalah orang-orang Mekah yang pindah ke Madinah, namanya orang Muhajirin. Sedangkan yang Rasulullah tuh pengen orang-orang yang Madinah, orang-orang Ansor, penolong yang menerima orang-orang Muhajirin yang dari Mekah ini yang bicara. Karena apa? Karena orang-orang ini belum pernah ikut perang. Selama ini yang perang mungkin hanya orang-orang Muhajirin. Dan memang perjanjian Rasulullah, orang Ansor tadi, orang-orang Madinah tadi, orang asli Madinah hanya melindungi di kota Madinah, gak ikut perang. Setelah pertanyaan berapa kali, akhirnya ada orang satu pemimpinnya orang Madinah, namanya Sa'ad bin Mu'adz berdiri. Wahai Rasulullah, sepertinya engkau ingin kami yang menjawab. Kan diulang-ulang tadi, ingin kami yang menjawab. Wahai Rasulullah, ketahuilah, kami telah beriman bahwa engkau adalah Rasul dari Allah. Maka kemanapun engkau pergi, kemanapun engkau perintahkan, kami akan ikut engkau. Bahkan jika engkau perintahkan kami masuk ke dalam samudra, kami ikut. Itu dia, sekali beriman, maka perintah Rasulullah adalah wajib, sami'na wa ata'na, diikuti. Gak milah-milih. Padahal perjanjian awal-awal cuma melindungi di dalam kota Madinah, tapi ini enggak. Sa'ad bin Mu'adz, tahu nggak Sa'ad bin Mu'adz itu? Yang ketika beliau meninggal, orang-orang tuh lihat ada banyak orang yang mengusung jenazah, banyak sekali. Ternyata yang menggotong itu adalah malaikat, berebut menggotong jenazahnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu.
Sampai mana tadi ya perangnya? Oh, di baliknya ya, salib baliknya. Maka mereka menunggu pagi karena tadi udah sore, sudah kesorean. Lalu turunlah hujan deh, tapi beda. Cuma dibedakan bukit kan. Yang sebelah sini yang tempat kaum Quraisy hujan lebat kayak tadi, lebat sekali. Dan gurun pasir kalau kena hujan lebat maka pasirnya akan semakin blosok gitu, kayak lendung ya. Kalau diinjak itu semakin blosok gitu. Sedangkan di balik sana cuma hujan rintik, apa ini kayak sini? Kemun, nah itu mungkin kemun. Jadi di sana sejuk, di sini dingin sekali. Di sana sejuk. Lantas apa yang terjadi? Pasukan kaum muslimin tertidur lelap, istirahatnya penuh. Bahkan yang jaga katanya, kan ada tuh kalau pasukan tidur itu nggak semuanya harus boleh tidur, pasti ada yang jaga. Katanya waktu itu malam itu sebelum perang Badar, aku disuruh berjaga sampai 10 kali pedangku terjatuh. Jadi kalau pedang ini tikuk, saking ngantuknya, saking sedapnya, nikmatnya malam itu, sejuknya malam itu. Sedangkan di sana kedinginan, kaum muslimin musyrikin kedinginan, nggak bisa tidur mungkin, nggak kenyang tidurnya, udah kedinginan, kotor meneh. Maka ketika bertemu pasukan itu sudah kelelahan, pasukan musyrikin kelelahan, pasukan muslim sehat segar bugar. Makanya 300 melawan 1000, yang menang siapa? 300 untuk yang antar. Masih mau? Untuk yang antar lagi. Tinggal 5 menit lagi. Imam terus 10 menit nih. Ya. Apa yang dilakukan Hamzah bin Abdul Muthalib? Ternyata ketika mau berperang tuh, dulu kalau mau pasukan mau berperang nggak kayak sekarang langsung tembak-tembakan. Kalau dulu nggak, dikirim wakil beberapa orang untuk duel satu lawan satu dulu. Iya, kalau menang biasanya, kalau menang terus yang kalah, oh ya sudah kita kalah mundur, bisa gitu. Tapi kalau tetap ngeyel biasanya tetap serang-serangan. Nah itu adu dulu, duel dulu. Ada 3 orang yang maju dari kaum muslimin, 3 orang. Yang pertama adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidah bin Al-Haris. 3 orang, semua keren semua ini, jagoan semua. Dari kaum musyrikin juga ada 3. Utbah bin Rabi'ah, anaknya Utbah namanya Walid. Yang ketiga adalah Syaibah, saudaranya Walid, jadi kakak adik dan 1 anak maju. 2 orang meninggal, 1 orang terluka. Siapa yang menang? Hamzah dan Ali dan Ubaidah. Tapi Ubaidah akhirnya meninggal karena terluka. Ubaidah bin Al-Haris. Itu nih, keren. Hamzah itu keren, makanya disebutnya sebagai singanya Allah dan singanya Rasulullah. Padahal tahu nggak, masuk Islamnya tuh nggak sengaja. Kalau kita kan niat ya masuk Islam ya Rasulullah, banyak sahabatnya gitu. Aku yakin, terus pergi ke Rasulullah, kita tanya dulu biasanya, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini, kenapa harus Islam? Dijelaskan Rasulullah, mantap, baru masuk Islam. Hamzah nggak sengaja. Jadi ketika itu dia baru pulang berburu. Dulu berburunya singa deh. Hamzah itu ahli panah, suka memanah. Jadi singa dipanah. Dan itu nggak mudah ya, nggak gampang memanah singa itu. Karena singa kekuatannya sangat besar. Nggak sekali tembak itu nggak mesti mati. Tapi habis itu, waktu itu Hamzah baru memanah singa. Jadi memanah singa, singanya diambil, dipopong, ditanam gini, dipopong gini, satunya masih bawa busuk.
masih di Mekah waktu itu. Di jalan ketemu seorang pembantu. Wahai Hamzah, ada apa? Apakah kau tidak tahu apa yang sudah dilakukan Abu Jahal kepada keponakanmu Muhammad? Memang apa yang dia lakukan? Ternyata Abu Jahal sudah apa ya? Ngata-ngatain itu bahasa Indonesianya apa sih ngerti? Monek-moneke. Monek-moneke nih wis kebangetan. Di dalam sejarah nggak disebutkan itu seperti apa, tapi kebangetan. Bahkan katanya sakitnya lebih sakit daripada sakit gigi. Kayak lagu bae. Sakit banget, kebangetan apa? Mulai monek-monek. Maka itu singa diturunkan. Abu Jahal nenteng busurnya, deketin Abu Jahal yang waktu itu sedang ada di rumahnya bersama teman-temannya. Orang ngomong apa-apa. Abu Jahal, di mana kamu? Abu Jahal metu, durung gak ada apa-apa, diantem karo panai. Terluka dan terjatuh. Tapi nggak ada yang berani dengan Hamzah. Bukan musuhnya Hamzah itu singa. Nggak ada yang berani. Lalu Hamzah bilang, Abu Jahal, kamu sudah bilang apa ke ponakanku Muhammad? Kalau berani bilang ke aku sekarang. Kalau kamu tahu aku sekarang adalah beragama seperti agamanya Muhammad. Kalau bahasa kita nggak sengaja, hanya karena marah, menemukan aku naik Islam, aku Islam. Apa semua kaget? Padahal belum Islam itu. Jadi nggak sengaja masuk Islamnya, nggak sengaja masuk Islam. Mungkin karena muntah, marah, bilang aku sudah Islam. Sampai rumah baru mikir dong. Aku mau ngomong mau. Aku kan belum Islam. Kok aku ngomong aku Islam? Baru dia pergi ke rumah Rasulullah, akhirnya bersyahadat. Maaf, bukan ke rumah Rasulullah, ke rumah Al-Arqam, Darul Arqam, tempat Rasulullah berdakwah. Itu dia. Walaupun nggak sengaja, Hamzah itu nggak sengaja masuk Islam. Tapi setelah masuk Islam, maka sungguh-sungguh dalam Islam. Ketika disuruh perang, perang. Ketika disuruh di rumah, di rumah. Maka kita salut ya kepada saudara-saudara kita yang di Palestina ya. Mereka benar-benar Islam sejati. Mereka bukan mempertahankan tanah mereka kok. Mereka mempertahankan tanahnya para nabi, masjidnya para nabi. Bisa saja mereka keluar, kan enak kok keluar. Bisa nggak? Saking apa nih ya, menderita mereka kan sangat menderita. Gak ada makanan, gak ada obat, gak ada sekolah, bahkan setiap hari dipukul, kena ranjau dan sebagainya. Kenapa? Tapi mereka bertahan. Bukan untuk mereka, bukan untuk mereka, tapi untuk kita, agar kita nanti bisa ke sana. Lihat Masjidil Aqsa. Kita doakan mereka ya. Semoga mereka kuat. Allahumma ansur akhina fi Palestin. Allahumma ansur akhina fi Palestin. Allahumma ansur akhina mujahidin fi Palestin. Amin. Terakhir, kalian gak perlu perang karena saat ini belum diperlukan perang. Nanti ada waktunya kita jadikan satu pemimpin. Ada satu pemimpin. Kalau sekarang pemimpinnya banyak umat Islam. Nanti ada satu pemimpin namanya Imam Mahdi. Tapi nanti nggak tahu kapan. Berarti itu sudah mendekati kiamat. Tapi sekarang belum. Imam Mahdi belum keluar. Maka jihad kita nih nggak usah susah-susah. Jihad kita itu belajar. Belajar di mana? Belajar di masjid. Karena ilmu yang paling utama adalah ilmu agama. Lebih paling utama khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Apa itu? Ilmu Al-Qur'an. Maka 17 pas. Yo jihad, yo Al-Qur'an. Masya Allah. Sekian dari Kak Pandu, semoga manfaat. Ini buat masnya. Yang nggak dapat nggak usah sedih. Kalian sudah hebat, sudah bisa menahan hawa nafsu,
dan kuat melawan setan. Jadi dari kapan semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita beri tepuk tangan lagi untuk Kak Pandu. Terima kasih kepada Kak Pandu atas materi yang telah dibagikan. Semoga ilmu-ilmu di dalamnya dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah pembagian hadiah lomba anak-anak. Nah, teman-teman udah pada penasaran gak nih? Siapa ya yang dapat hadiahnya? Siapa ya? Nah ini Bapak yang ada di depan bakal bacain nama-nama siapa aja yang menang lomba kemarin. Oke. Mau langsung dibacain atau mau nunggu? Oke, langsung aja ya. Untuk lomba wudhu putri, juara pertama diraih oleh Hana. Juara kedua diraih oleh Leana. Sini maju. Leana bisa diwakilin sama. Boleh diwakilin. Lomba wudhu putra, juara pertama diraih oleh Brian. Juara kedua diraih oleh Benji. Ada nggak orangnya? Diwakilin nggak apa-apa. Siapa yang mau memilih Benji? Ini maju. Untuk pembagian hadiahnya bisa diserahkan oleh Mas Iqbal. Hadiahnya mana ya ini ya? Wow, sangat terlihat. Tunggu bentar. Masya Allah. Oh, Mas Iqbal. Hey.
diraih oleh Rehan. Untuk pembagian hadiah bisa diserahkan oleh Mas Haki. Kepada Mas Haki dipersilakan. Untuk sesi selanjutnya ada lomba sholat putra dan putri. Ini teman-teman pada penasaran aja atau penasaran banget nih? Mau cepet pulang nggak? Oke, langsung dibacain aja Mbak Fari. Untuk juara sholat yang putri yang pertama diraih oleh kemudian untuk lomba sholat putra, juara pertama diraih oleh Dimas. Maju, maju, Dimas. juara kedua sholat yang putra diraih oleh Krishna. Ada yang bisa mewakili Krishna? Boleh. Kemudian dari lomba adat juara pertama siapa yo? Tere. Selanjutnya juara kedua diraih oleh Yosa. Oke, untuk pembagian hadiah bisa diserahkan oleh Mas Gata. Hei.
ini mau ditunjuk aja kok. Ayo Mbak Amel, mewakili Aisyah, Mbak Amel. Masya Allah. Makasih ya Mbak Amel. Kemudian juara kedua diraih oleh Nafla. Kemudian untuk pembagian hadiah bisa diserahkan oleh Mas Satria. Kepada Mas Satria, silakan. Oke, selanjutnya masih ada lomba apa ya Mbak Maria? Kemarin lomba apa ya yang belum dibacain sama kita, lomba apa ya? Nggak ada lomba. Oke, kemarin ada lomba kelompok, ada lomba estafet kan ya? Estafet apa aja tuh Mbak Mari? Yang pertama ada estafet karet, yang kedua ada estafet kardus, dan yang terakhir ada estafet balon. Oke, kita bacain untuk pemenang lomba estafet karet. Lomba estafet karet diraih oleh kelompok 2. Oke, bagi perwakilan kelompok 2. Ada Dara, Brian, Mbak Nadia, dan Aisefa. Boleh salah satu maju buat jadi perwakilan. Ayo Dara, nggak apa-apa maju. Yeay. Selanjutnya, lomba estafet kardus diraih oleh kelompok 5. Oke, anggotanya ada Mbak Fari, Fauzan, Arga, Hera, dan Dimas. Bagi perwakilan boleh maju. Siapa yang masih perwakilan? Ayo Arga, boleh maju Arga. Ayo nggak usah malu-malu. Oke. Kemudian lomba terakhir Lomba estafet balon diraih oleh kelompok 5. Ayo bagi perwakilan anggota kelompok 5 bisa maju. Oke. Pembagian hadiahnya bisa diserahkan oleh Mbak Amel. Kepada Mbak Amel, kami persilakan. Pokoknya ini terlihat bahagia sekali ya teman-teman. Masya Allah. Lanjut.
Gak kerasa banget ya Mbak Fari, kita udah di penghujung acara nih. Karena kita sudah memasuki acara yang terakhir, yaitu penutup, mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Hari Dan saya Firzana, memohon maaf jika dalam membawakan acara ini masih terdapat banyak khilaf dan kekurangan baik yang sengaja maupun tidak. Sampai jumpa di kegiatan Nuzulul Quran berikutnya. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dulu minta gantiannya bentar ya Dani. Kalau bisa tolong jangan pulang dulu, ini mau ada sesi foto bersama ya. Jadi biar masuk dokumentasi ini bisa buat kenangan. Ya, yang itu taruh dulu hadiahnya. Kalau bisa disimpan nanti tukar taruhnya. Oke. Nanti kita baris di sini satu. Ayo bisa maju ke depan ya. Maju yuk, sampai semuanya yuk. Yang keluar di depan. Ada lagi. Yang ada di depan. Ada yang sini ya, depan sini. Oke, ini sini. Sana. Ini kata dulu kok. Kesini semua ya. Minjem boleh nggak?
tiga. Satu, dua, tiga. Oke. Oh ya, lagi senyum di perkuala. Ya, lagi. Satu, dua, tiga. Oke,